Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini aku mau bahas tentang seni bicara dengan diri sendiri atau self talk. Ya mungkin teman-teman di sini udah tahu banget ya self talk tuh apa sih, ya nggak sih? Ya. Coba ada yang tahu nggak self talk tuh apa? Ngomong ke diri sendiri. Ya betul banget, ngomong sama diri sendiri. Self talk adalah cara kita untuk berbicara dengan diri kita sendiri, atau suara hati Anda mungkin tidak pernah menyadari bahwa Anda melakukannya, tetapi kemungkinan besar Anda melakukannya. Jadi kayak kita tuh kadang suka nggak sadar ya sudah melakukan self talk. Kayak mungkin tadi pagi ada yang bilang kayak pas bangun tidur kayak abis ini mau ngapain ya, kira-kira apa ya yang mau kita kerjain nih pas bangun tidur, atau misalkan pas abis mandi kayak mau pakai baju apa ya. Itu kan salah satu dari self talk, walaupun ya secara tidak sadar atau secara tidak langsung. Karena yang biasanya terkenal self talk tuh kayak yang kita ngomong sama diri sendiri ketika depan kaca, latihan buat jadi public speaker kayak gitu kan, atau misalkan ketika kita lagi nggak baik-baik aja terus kita mencoba untuk menguatkan diri sendiri, itu sering banget pasti kan. Atau ketika kita gagal kita memaki diri sendiri kayak masa kayak gini doang nggak bisa sih, masa kayak gini doang gagal sih. Itu kan yang kadang kita maknanya sebagai self talk, padahal secara tidak langsung ketika kita misalkan kita lagi bingung terus kita nyari saran sendiri kayak ngomong sendiri, atau misalkan kalian kehilangan barang kayak misalkan kehilangan kunci kemana ya, kunci sambil nyari, itu tuh salah satu dari self talk juga sebenarnya gitu. Jadi macam-macam self talk itu banyak banget, beragam. Nah di sini ada struktur dari self talk itu sendiri. Di sini ada silent talk, ada motivation, ada question suggestion, ada self talk, ada mirror talk, ada written self talk, ada self conversation. Nah di silent talk itu kayak kita bicara dalam diam, kayak kita diam tapi sebenarnya dalam kepala tuh rame, kayak kita lagi ngomong sama diri sendiri aja kayak gimana kan, tapi kita diam aja kayak ngelamun. Kan kalau ngelamun tuh kita nggak benar-benar ngelamun nggak sih? Ya kan, pasti udah mikir sambil secara tidak langsung diri kita tuh ngomong sendiri aja tapi diem gitu. Nah itu termasuk dari silent talk. Jadi kayak kita atau enggak kayak kita lagi mencoba untuk memotivasi diri sendiri, kayak misalkan tiba-tiba mau presentasi maju ke depan, itu kan ngomongnya diem gitu lah, dalam diam kan. Nah itu termasuk dari self talk. Nah terus kedua itu ada question suggestion, saran dan pertanyaan. Jadi kayak kita nanya mau pakai baju apa ya hari ini, oh ya kayaknya ini bagus di bajunya. Itu termasuk dari suggestion question. Jadi kayak kita bertanya, kita juga yang memberi saran gitu. Jadi secara tidak langsung kita berdiskusi gitu dengan diri kita sendiri. Dan itu pasti sering banget. Tadi pagi siapa yang ngelakuin itu? Iya kan, pasti itu sering banget dilakuin. Nah selanjutnya itu ada self tape, yang ibarat metode audisi ini di mana aktor merekam penampilan mereka sendiri. Nah ini tuh kayak kita lagi ngomong di depan kamera, kan kita ngomong sendiri. Kayak misalkan ini apa sih namanya, podcastnya Sana, dia kan ngomong sendiri kan, dia curhat tapi dia ngomong sendiri. Itu termasuk kan dia merekam diri dia sendiri, dia ngomong sendiri. Dia kadang juga ngasih sarannya sendiri dengan pertanyaan dia kayak gitu, tapi dalam rekaman. Ada kan yang dalam rekaman, ada yang dalam video rekaman gitu, ada yang emang audionya aja ya kan, itu ada. Nah selanjutnya itu ada mirror talk. Jadi kita berkaca, itu di depan kaca kayak kamu masih bisa kayak nyemangatin, atau misalkan kalian lagi latihan, biasanya latihan buat public speaker. Jadi seorang public speaker tuh kan lebih enak gitu ya ngomong di depan diri kita sendiri, depan kaca, biar kelihatan pede. Oh kayak gini nih gaya aku kalau ngomong, oh enaknya kayaknya ngomongnya kayak gini deh, kayak gitu kan. Terus itu dari mirror talk. Terus di sini ada written self talk atau menulis percakapan diri. Kayak misalkan journaling itu termasuk dari, kan pas kita journaling kayak kejadian apa sih yang hari ini misalkan buruk atau misalkan menyenangkan yang kayaknya enak buat kita tulis, kita nulis misalkan dear diary gitu kan. Terus kayak hari ini tuh aku lagi sebel banget loh sama si ini gara-gara begini nih, atau misalkan hari aku sebel banget karena aku tuh telat bangunnya kesiangan kayak gitu, akhirnya aku nggak bisa masuk kelas. Itu kan secara tidak langsung ketika kita menulis kita juga ngomong sama diri kita sendiri, dan itu termasuk dari
right and self talk. Nah selanjutnya itu ada self conversation, berdialog dengan diri kita sendiri. Itu juga masuk ya, kayak kita ngobrol sama diri kita, hari ini tuh kenapa ya, oh ya ini tuh menyebalkan tahu sumpah ya, ini kayak kita tuh lagi curhat tapi bukan curhat sama orang lain, kayak berdialog aja. Sering nggak sih kayak gitu? Atau kadang kita menciptakan dialog sendiri gitu, kayak bikin skenario dalam kepala. Nah itu termasuk daripada self conversation, jadi berdialog dengan diri sendiri. Jadi self talk itu bukan cuma sekadar ketika kita memberi saran atau misalkan cuma sekadar ketika kita mau memotivasi diri sendiri aja. Jadi banyak banget macam-macam daripada self talk. Selanjutnya itu ada bentuk self talk. Nah, yang tadi kan strukturnya banyak banget kan. Nah, di sini ada bentuk dari self talk. Self talk itu ada self talk negatif, ada yang positif. Kan kalau misalkan kita ngelakuin kayak right kan self talk, tadi juga kan itu isinya pasti ada yang negatif, ada yang positif. Ketika kita juga melakukan silent self talk juga, silent talk itu kan juga kayak ada yang negatif, ada yang positif. Kadang kita memaki diri kita sendiri, ada yang emang kita memberi motivasi kayak gitu kan. Jadi macamnya itu banyak. Self talk negatif sama positif itu apa sih? Self talk negatif itu adalah pembicaraan negatif kepada diri sendiri, yaitu ketika kita terlalu kritis atau terlalu menghakimi diri sendiri, pesimis dan terlalu fokus pada hal buruk. Jadi kayak misalnya aku gagal terus aku tuh kayak merasa kecewa sama diri sendiri, akhirnya aku memaki diri sendiri karena menurut aku harusnya aku tuh berhasil lah. Gagal tuh nggak boleh, kayak gagal tuh nggak ada dalam kamus hidup aku harus berhasil, pokoknya aku nggak boleh gagal. Jadi ketika gagal aku memaki diri sendiri, kan itu termasuk dari pemikiran yang kritis yang akhirnya kita memaki diri sendiri karena kita kecewa. Realita itu tidak sesuai dengan apa yang ekspektasi aku gitu. Jadi aku masih kayak gitu doang gagal sih, apa ya banget, aku marah-marah sama diri aku sendiri. Sering banget gak sih kalian ngelakuin itu? Sering banget pasti. Nah di sini dampaknya tuh apa sih dari self talk negatif? Self talk negatif itu yang pertama akan menurunkan rasa percaya diri. Kalian kalau misalkan gagal, kan kalau kita gagal pasti juga kita ngerasa rendah banget gitu ya, pasti ngerasa kayak down banget gitu, masa kayak gini doang nggak bisa. Terus dengan kondisi yang down, kita pasti butuh motivasi kan, kita butuh pelukan hangat lah gitu dari orang-orang sekitar. Sedangkan diri kita aja nggak mampu buat meluk itu, kita malah maki, kita malah marah-marah. Itu tuh malah bikin kita jadi nggak percaya diri, ya nggak sih? Karena makin kayak gini doang. Jadi pas ketika ada misalkan kita ngikutin audisi nyanyi misalkan, kita ngikutin audisi nyanyi, udah kita kena marah nih sama si juri, udah diomelin, udah karena salah, misalkan vokalnya kurang bagus, terlalu false atau gimana, itu kan udah bikin kita down banget. Terus ketika kita down, kita nangis, ngerasa gagal, kita memaki diri sendiri, kenapa sih nggak bisa, harusnya tuh bisa lah, latihan tadi tuh bisa, kayak gitu. Itu kan malah bikin ketika ada audisi lagi, kita nggak bakal punya motivasi apapun untuk ngikutin itu, jadinya nggak percaya diri, udahlah kemarin juga gagal gitu kan. Jadinya malah jadi orang yang pasif gitu loh. Gitu. Nah selanjutnya ada menghentikan Anda dari mencapai potensi Anda, kayak tadi kan, ketika dia sebenarnya punya potensi untuk bernyanyi, karena dia pernah gagal dan akhirnya dia memaki diri sendiri, dia bikin diri dia semakin down, akhirnya dia nggak bisa buat mencapai potensi diri dia. Akhirnya dia tuh bingung arah hidup dia tuh mau dibawa kemana sih, karena setiap gagal dia maki, udah jadi nggak percaya diri, bingung gitu mau jalan kemana. Terus selanjutnya juga ada membuat Anda percaya bahwa Anda akan gagal sebelum Anda memulai, ya kan? Kita maki, kita gagal, ketika kita memulai lagi, udah nanti gagal lagi, percuma nggak sih gitu kan? Ya udah, jadi kita malas buat keluar dari zona nyaman kita. Jadi ya udahlah, udah nyaman di sini, ya udahlah, ngapain sih ikutin tantangan lain, nanti kalau gagal sakit hati gitu loh. Nggak berani kita buat mencoba hal-hal lain kalau kita sering banget ngelakuin self talk negatif. Selanjutnya apa itu self talk positif? Nah, self talk positif itu pastinya kebalikan daripada self talk yang negatif. Jadi dia itu adalah perbicaraan kita dengan diri sendiri dengan hal-hal yang positif, yang membangun diri kita sendiri, yang membangun diri.
meningkatkan kepercayaan diri. Nah, dampaknya itu akan meningkatkan harga diri, manajemen stres, dan kepercayaan diri. Kalian pasti sering banget stres itu pasti dirasain sama semua orang ya. Apalagi ketika kita banyak tugas atau misalkan kita lagi ngikutin suatu ujian atau lagi mau ikut apa sih? Ya, perlombaan, kompetisi ya, maaf ya, agak beribet saya. Nah, itu kan pasti kita tuh stres ya, tapi ketika kita bisa memotivasi diri kita sendiri dengan self-talk yang positif, kayak misalkan kita ayo kita bisa nih, gak apa-apa lo gagal kemarin itu, ya udah itu kemarin, kita jadiin pelajaran. Sekarang kita pelajari apa yang tadi yang kurang, ayo kita mulai lagi. Itu kan bakal bikin kita semakin semangat, punya kepercayaan diri yang semakin tinggi, dan kita bisa memanajemen stres itu. Jadi walaupun kita stres, ya udah cukup kita sedih di hari itu aja gitu loh. Hari selanjutnya kita bangkit lagi gitu. Terus juga akan meningkatkan harga diri kita, karena ketika kita dengan self-talk yang positif kan kita jadinya down ya. Secara tidak sadar kita menurunkan harga diri kita juga kan gitu. Ketika kita melakukan self-talk yang positif, itu tuh kita bisa meningkatkan harga diri gitu. Karena kita punya motivasi yang lebih tinggi lagi gitu daripada sebelumnya. Selanjutnya ada mengurangi gejala depresi dan kecemasan. Kalau kita stres berkepanjangan itu kan pasti bisa menimbulkan kecemasan yang berlebihan dan bahkan sampai depresi kan seseorang. Karena orang-orang yang misalkan kasus-kasus kayak bunuh diri itu banyak banget yang mereka tuh awalnya tuh stres, tapi mereka tidak bisa mengontrol manajemen stres mereka. Akhirnya mereka kecemasan, depresi, akhirnya ya udah bunuh diri. Karena orang bunuh diri itu sebenarnya bukan mau mati, tapi mereka itu mau kayak menyudahi apa yang dia rasain gitu loh. Karena sih kalau down itu kan kayak gak enak banget gitu loh, dada tuh rasanya kayak sakit, kayak terpukul banget gitu kan. Nah, kalau kita nggak bisa memanajemen stres kita, itu tuh bikin kita yang kayak capek. Pasti sering deh kalau misalkan lagi pusing tuh ya ribet kan, kayak aduh apa pulang aja ini ya biar selesai. Kayak mereka tuh sebenarnya mau menyelesaikan suatu permasalahan mereka gitu, karena itu mereka terlalu fokus sama permasalahannya. Karena kalau seseorang yang sering banget melakukan self-talk negatif itu biasanya mereka itu fokus sama kesalahannya. Kalau kita bisa memanage itu, kita terbiasa untuk menggunakan self-talk yang positif, kita itu biasanya lebih terfokus pada solusinya gimana nih. Ayo kita bangkit lagi nih gitu kan. Nah, selanjutnya ada mengurangi resiko melukai diri sendiri dan bunuh diri. Kayak tadi kan, kita melukai diri sendiri tuh kayak buat ngeluarin rasa sakit. Terkadang tuh sakit di hati, sakit batin, mental itu tuh kayak bener-bener lebih sakit dibandingkan kita sakit secara fisik. Kayak kita batuk atau kita tergores pisau, itu kan bakal sembuh ya. Kalau kita udah kena kayak gangguan kesehatan mental, itu kan biasanya susah gitu loh, rasanya tuh aduh sakit banget gitu kan. Makanya mereka cenderung melukai diri mereka sendiri. Tapi berbeda dengan orang yang emang terbiasa untuk memanage beban stres dengan self-talk yang positif. Selanjutnya itu ada membuat Anda merasa lebih mengendalikan hidup Anda. Jadi kita bisa lebih mengendalikan hidup kita. Jadi kayak tadi juga, kayak misalkan besok aku ada ujian. Ujiannya pas tahun lalu atau semester lalu aku di ujian yang mata pelajaran ini aku gagal. Aku dapat nilainya cuma 50. Itu kan kecil banget. Berarti aku harus belajar lagi nih. Ayo kamu pasti bisa kok. Ayo kita jadi dia akan lebih bisa memanage diri dia sendiri juga, mengendalikan diri dia untuk melakukan seperti apa. Karena kalau misalkan yang dia udah nggak percaya diri, kayak ya udahlah nanti juga nilainya dikit lagi, jadi dia nggak bisa mengendalikan diri, jadi ya udah bermalas-malasan aja gitu. Nah, selanjutnya itu ada membantu mengatasi rasa sakit dari kesehatan fisik. Secara kita sadari kesehatan mental dengan kesehatan fisik itu akan berkesinambungan. Ketika kita stres, kita down, itu secara tidak langsung kita pasti ngerasa
pusing, kadang tiba-tiba jadi nggak mau makan, terus nanti jadinya asam lambung kita naik gitu kan. Jadi dengan kita berself-talk yang positif, kita membantu diri kita untuk bangkit lagi dari down itu tuh kita bisa membantu mengatasi rasa sakit. Selanjutnya itu ada membantu Anda mencapai tujuan. Jadi kita akan lebih punya tujuan kita mau kemana kayak gitu kan. Karena kita bisa mengendalikan diri kita. Selanjutnya, apa sih tips menghentikan self-talk yang negatif? Menurut kalian caranya gimana nih? Gimana ya? Kalau kata aku mah kita ngelatih diri sih. Maksudnya kan ini tips menghentikan self-talk negatif gitu ya. Kadang pikiran negatif tuh datang tanpa kita sadari gitu. Iya. Caranya, kalau dari aku pribadi, sadarin dulu. Sadar kalau misalnya kita itu maksudnya sadar dan juga tahu siapa diri kita. Nah, jadi kan negatif itu tuh pasti bisa dihentikan. Kayak misalnya gagal melulu, kayaknya emang gak bakal sukses, gak bakal berhasil. Nah, kita sadar dengan apa yang kita omongin. Kalau kita udah sadar dengan apa yang kita ucapin, itu bakal kalau aku tuh pribadi, kalau udah sadar kayak gitu, nggak boleh kayak gitu, kan gak ada yang tahu gitu, kan gak ada yang tahu kapan kita berhasil, kapan kita gagal. Anggap aja mungkin itu sebagai pembelajaran. Kalau dari aku gitu, aku sadar dulu apa yang aku omongin, terus aku sadar juga sadar dulu apa yang diomongin, terus kayak mulai melatih diri untuk membiasakan dari hal terkecil itu. Ngomongin diri sendiri nggak apa-apa, ini pasti buat pelajaran. Nyabarin diri aja. Iya, betul banget. Jadi kita harus sadar dulu nih dengan apa yang kita omongin. Karena kita nggak bakal bisa benar-benar menghentikan ketika kita self-talk yang negatif gitu kan. Karena secara sadar aku pribadi pun sering gitu ya, kayak ya banget sih gitu kan. Tapi kan kita harus balik lagi tadi, kita harus bisa mengendalikan diri kita sendiri. Benar banget apa tadi kata Mawar ya. Oke. Nah, di sini juga kita harus bisa mengenal juga pikiran-pikiran yang negatif. Terkadang kalau kita sudah mengenal diri kita sendiri, kita tuh tahu kalau misalkan kayak gini biasanya bikin hal-hal yang udah ke-trigger nih ke hal-hal yang negatif. Kayaknya aku bakal berpikiran seperti ini, karena kita bisa lebih mencegah hal itu terjadi. Terus juga ada, cobalah menuliskan pikiran Anda yang Anda ucapkan dengan lantang. Jadi kayak kita pikirin nih, kira-kira apa ya gitu, yang negatifnya apa nih, yang kurang apa nih, gitu kan. Itu bisa banget juga buat menghentikan dari self-talk yang negatif. Selanjutnya, apa tips untuk meningkatkan self-talk yang positif? Self-talk yang positif itu pastinya kita harus bisa berlatih juga. Kayak kita mencoba untuk selalu mengafirmasi diri kita sendiri ketika kita bangun tidur, ketika kita mau tidur, contoh kecilnya kayak gitu. Atau misalkan ketika kita gagal, coba deh belajar untuk memotivasi diri gitu. Nggak apa-apa kok kita ngerasa ya Allah pasti gagal sih, tapi nggak apa-apa, kamu harus bisa bangkit lagi. Karena kita juga bisa loh ngomong itu sama orang lain, ya nggak sih? Kita nggak mungkin misalkan Cherry gagal, terus Mawar ngomong gini, Cherry masa kayak gitu doang gagal, payah banget sih, nggak mungkin kan? Itu kan pasti Cherry bakal makin down banget. Jadi kayak coba deh, masa sama orang lain bisa, sama diri sendiri nggak bisa gitu kan? Terus juga di sini bergaul dengan orang-orang yang positif dan optimis. Jadi kita harus bergaul sama orang-orang tuh yang punya kepercayaan diri yang tinggi. Gitu. Di sini ada bagaimana sih self-talk mempengaruhi kesehatan mental. Kayak tadi kan, dengan kita selalu self-talk yang negatif, kita tuh jadinya stres berkepanjangan, bisa sampai depresi, melukai diri sendiri kayak gitu kan. Jadi itu pasti bakal mempengaruhi kesehatan mental kita. Jadi itulah contoh kecilnya. Jadi dari self-talk itu, terus seninya tuh gimana sih? Kan tadi kita ngomongin seni bicara dengan diri kita sendiri. Seninya tuh gimana sih? Coba deh kita merangkai kata-kata dari kita. Ketika kita bangun pagi, ketika kita mau tidur malam, terus coba kita pertama adalah kita coba untuk mengenal diri kita sendiri dulu. Kita tuh sosok yang seperti apa sih?
Jadi self talk itu bakal berdampingan banget sama self love. Karena ketika kita bisa mengenal diri kita sendiri, kita bisa tahu nih potensi diri kita apa, kita bakal lebih menyayangi diri kita sendiri kan. Ketika kita sudah menyayangi diri kita sendiri, maka kita bisa mengelola self talk tersebut. Gimana cara kita berbicara dengan diri kita. Kita nggak mungkin ketika kita sudah menyayangi diri kita sendiri, itu pasti kemungkinannya kecil untuk kita memaki diri kita sendiri. Kayak ketika kita sayang sama orang, kita nggak mungkin kan memaki dia. Pasti kita, walaupun kita mau mengkritik, itu pasti kita bakal mengolah kata-kata yang baik, yang sehingga orang itu bisa menerima. Beda halnya dengan ketika kita gak suka sama orang itu, kita bakal lebih cepat-cepat saja kayak, kamu tuh gimana sih, masa kayak gitu sih, gitu kan. Gak mungkin kayak, kamu tuh sebenarnya nggak boleh kayak gini loh, harusnya tuh kayak gini. Iya betul. Ketika kita sudah sayang sama orang itu, kita udah nyaman. Jadi cara pertama untuk benar-benar kita bisa self talk yang positif itu tuh kita harus bisa mencintai diri kita harus mengenal diri kita, potensi apa sih yang kita punya sehingga kita bisa melakukan itu. Terus juga kayak afirmasi diri pas pagi hari kayak, ayo aku, Bismillah, aku misalkan aku kirimin Al-Fatihah buat kamu, aku yakin hari ini bakal jadi hari yang baik dan hari yang menyenangkan. Kalaupun hari ini adalah hari yang buruk, ini cuma hari yang buruk, bukan kehidupan yang buruk. Kayak gitu. Ya, kamu bangun, kamu ngelakuin aktivitas segala macam. Ketika malam, coba dia tanya sama diri kita kayak, apa sih hal yang bikin kamu itu marah? Boleh banget ditulis, atau misalkan kalian coba dengerin aja. Coba dengerin dia kayak, biarin diri kamu buat ngeluarin semua unek-unek malam itu kayak, mungkin kamu kesel karena hari ini terlambat, kamu kesel karena ada orang yang menyebalkan hari ini, atau kamu abis melakukan kecerobohan kayak gitu. Biarin, atau misalkan kamu mau nangis itu nggak apa-apa banget, karena nangis itu kan termasuk daripada kita mengeluarkan emosi kita gitu kan. Habis itu setelah itu ya udah, aku maafin diri aku maafin keadaan hari ini, aku maafin hari ini. Udah, kamu tidur itu bakal lebih nyenyak banget ketika kamu tidurnya. Bangun bakal lebih mood gitu lah. Karena kalau tidur dalam keadaan gak mood itu kayak bikin besokannya tuh makin gak mood. Iya, capek terus nih badannya. Iya kan? Jadinya kayak capek badan itu sebenarnya bukan karena capek kita. Capek karena kita banyak kegiatan, tapi karena pikiran. Iya. Itu bisa mempengaruhi banget. Nah, teman-teman, dari self talk yang tadi udah aku bawa ini, ada yang mau ditanyain dulu nggak? Kamu nanya? Iya, aku nanya. Kamu nanya? Iya, aku belajar apa? Baik. Nah, izin ya nanya Nisa. Ya. Kalau misalkan kita punya pikiran yang negatif tentang diri kita gitu kan. Nah, kadang-kadang tuh kadang positif, kadang negatif gitu. Misalkan nih, kayak aku coba magang gitu kan. Tapi itu gagal terus gitu kan. Aku tuh kadang nyalain diri sendiri, ini tuh bukannya lain sih, kayak kebingungan sama diri sendiri. Ini tuh antara akunya yang gak bisa atau gak menarik di dalam CV-nya itu, atau karena diri akunya sih, ngerti gak sih maksudnya kan? Apa karena akunya gitu, atau karena CV-nya gitu. Jadi kayak kamu merangkai si CV itu menarik atau enggaknya, atau karena emang aku nggak bakat nih kayaknya gitu kan. Gitu. Itu gimana sih cara ngontrolnya? Itu kadang kumat, kadang enggak gitu tuh. Pikiran negatif, pikiran positifnya. Sebenarnya kalau kita gagal, balik lagi ke tadi ya, kita emang kadang nggak bisa banget ngontrol pikiran kita selalu positif ya. Pikiran negatif tuh, positif dan negatif pasti berkesinambungan, pasti bakal selalu berdampingan. Gak bisa kita benar-benar jadi orang yang positif vibe banget gitu kan, itu susah banget, pasti ada banget. Sebenarnya nggak apa-apa sih menurut aku, kalau dari aku pribadi nggak apa-apa sih kita mau apa ya, kayak berpikiran negatif kayak, ih aku kayaknya nggak bisa atau gimana, tapi kasih ruang aja dulu buat hari itu. Kamu nggak apa-apa loh buat mengeluhkan itu semua, kamu mau gimana sama diri kamu, tapi setelahnya kamu coba pikir ketika kamu udah ngerasa lega. Karena kan kalau misalkan bener-bener kamu tekan banget buat gak sedih atau buat kamu jadi gak berpikiran negatif,
Kadang tuh malah bikin diri kamu tuh jadi nggak leluasa buat ngeluarin emosi. Kan sebenarnya negatif itu karena pengeluapan emosi kita kan. Jadi sebenarnya menurut aku nggak apa-apa kasih ruang, misalkan 5 menit atau 10 menit kamu benar-benar nangis, atau misalkan kamu payah banget bisa kayak gini gak bisa segala macam. Setelahnya kamu coba renungin kayak kira-kira apa yang kurang ya. Oke, kalau misalkan emang TV-nya kamu coba rangkai TV yang baru. Kalau emang kamu ngerasa kamu kurang bakat dengan magang itu, coba cari jalan lain yang menurut kamu itu adalah potensi punya kamu gitu. Jadi kamu harus tahu dulu nih potensi kamu di mana. Itu kamu coba lagi, tapi di magang yang lain yang dengan potensi sesuai dengan potensi kamu kayak gitu. Jadi menurut aku nggak apa-apa buat kita mengeluapkan emosinya dulu aja. Karena kalau ditekan itu juga nggak akan bagus buat kesehatan mental kita. Karena kalau terlalu ditekan, kamu tuh bakal ngerasa apa ya? Ibarat kata gini, per itu kalau misalkan kita tekan, dia bakal lebih mantul. Nah kayak gitu, kalau emosi kamu benar-benar ditekan, nanti tuh bakal ada peluapan emosi yang benar-benar apa ya, besar gitu loh, tapi dengan permasalahan yang sebenarnya nggak terlalu besar gitu. Dan itu kan bakal bagus juga buat diri kamu. Jadi menurut aku nggak apa-apa buat peluapan emosi kamu dulu aja. Sama. Nah, aku mau nanya sih mengenai self talk dan yang self talk yang negatif self talk gitu. Nah itu tuh lingkungan mempengaruhi nggak sih bagaimana cara pandang pikir kita kepada diri kita? Maksudnya kayak negatif contohnya. Lingkungan sekitar itu mempengaruhi nggak sih? Ya. Jadi kayak dari kita memandang diri kita itu, lingkungan kita bakal mempengaruhi cara pandang kita nggak sama diri kita sendiri. Ya, betul. Kayak gitu kan. Itu pasti mempengaruhi banget. Makanya kan tadi juga ada, ketika kita mau belajar untuk self talk yang positif, kita harus punya lingkungan yang positif gitu. Karena ketika kita punya lingkungan yang negatif, misalkan kita punya teman yang toksik, dia selalu memaki segala macam, itu bakal ngebuat diri kita, oh iya kayaknya aku emang kurang deh, kayaknya aku begini deh, aku tuh kayaknya nggak punya kemampuan apa-apa deh kayak gitu. Atau misalkan ketika kita dalam hubungan yang toksik kan kayak kita benar-benar nggak bisa ngelakuin hal-hal yang kita mau. Jadi kita susah buat mencintai diri kita sendiri. Kita cenderung buat ngikutin apa kemauan pasangan yang toksik itu, ya kan? Itu pasti bakal berpengaruh banget. Terus dalam keluarga, misalkan kita punya keluarga yang kurang mendukung. Kayak misalkan kita tuh maunya A, tapi keluarga kita tuh mengharuskan banget kita ke B. Sedangkan kita tuh selalu gagal lah di B. Dan kamu selalu dimaki kayak kamu tuh nggak pintar kalau misalkan nggak bisa ke B. A tuh cuma buang-buang waktu. Sedangkan potensi kamu tuh di A lah. Jadi itu pasti bakal mempengaruhi cara pandang kamu cara pandang kamu ke diri kamu sendiri. Ketika kita ada di lingkungan seperti itu, kita bakal punya harga diri yang rendah, kepercayaan diri yang rendah, karena udah sering dicaci maki sama mereka loh gitu. Jadi kita udah nggak punya kepercayaan diri. Mau kita membangun kepercayaan diri itu mungkin emang bisa gitu ya. Bisa kita untuk membangun kepercayaan diri kita itu, tapi biasanya agak sulit kalau misalkan tidak ada lingkungan yang mendukung. Terus gimana biar kita terhindar dari lingkungan yang toksik? Kita harus sadari dulu, terkadang ketika kita dalam lingkungan yang toksik, kita tuh nggak sadar kalau kita ada di dalam lingkungan yang toksik. Kayak misalkan kita dalam pertemanan yang toksik, kita tuh kadang nggak sadar loh. Kita ngerasa udah karena nggak punya teman aja. Terkadang kita tuh cuma takut buat kesepian, sehingga kita bertahan dalam lingkungan yang toksik, dalam hubungan yang toksik atau pertemanan yang toksik. Jadi kita harus sadar dulu nih, oh kayaknya ini nggak worth it buat aku pertahanin. Pertemanan itu nggak worth it. Coba perlahan kamu menjauh. Kamu nggak apa-apa banget loh buat sendirian. Kamu bisa loh untuk sendirian, karena toh selama ini kamu benar-benar ya cuma diri kamu aja yang kamu punya gitu loh. Jadi kalau misalkan kamu ngerasa kayaknya kalau berteman sama dia aku tidak bisa bertumbuh, aku punya hubungan sama dia aku nggak bisa bertumbuh, ya buat apa gitu, buat dipertahankan gitu kan suatu hubungan itu gitu kan. Ketika kita punya orang tua yang toksik atau keluarga, kita bisa loh buat coba diskusi ya. Karena kan kalau sama keluarga nggak mungkin ya kita melepas hubungan keluarga gitu kan. Jadi kita bisa loh buat diskusi kayak misalkan ibunya nyuruh A, kamu potensinya di B, coba kamu ngomong baik-baik Bu, sebenarnya di B tuh ada loh kemampuannya, aku tuh bisanya kayak gini.
Nah, salah satu kelebihan di B itu aku bisa nanti begini. Aku tuh nggak bisa di A, karena kalau di A aku tuh selalu gagal. Aku yakin ketika kita bisa berdiskusi dengan baik, orang tua atau keluarga tuh pasti juga bisa lebih memahami gitu. Terkadang kita nggak punya keluarga yang mendukung atau lingkungan yang mendukung karena kita takut untuk speak up. Ya. Kita takut untuk berdiskusi gitu. Ketika kita berani untuk berdiskusi, menurut aku itu bisa jadi jalan keluar. Ya. Terima kasih sudah menjawab. Ya, ada lagi yang mau ditanyain? Mungkin cukup ya. Jadi salah satu apa sih namanya, pesan dari aku adalah coba untuk mengenal diri kita sendiri, coba untuk mengenal lingkungan kita, kira-kira ini worth it gak ya kita berada di dalam lingkungan ini. Ketika kalian emang merasa kayaknya kalian gak bisa tumbuh dan segala macam, jangan pernah takut untuk pergi, jangan pernah takut untuk meninggalkan, karena ya kalian gak akan bisa bertumbuh, kalian bakal tetap stuck dan bakal gak bisa untuk keluar dari zona nyaman kalian. Jadi semangat terus, pokoknya harus mencintai diri kita sendiri, coba belajar untuk berself-talk yang positif. Kita coba untuk berbicara yang memang bisa membangun diri kita sendiri. Oke, mungkin cukup sekian dari aku pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.